Ini menyimpan barang-barang semua ini besok dibersihkan semua. Bupati Manokwari menegur sejumlah pedagang di Pasar Losi yang membangun lapak tidak sesuai lokasi yang ditentukan. Berapa suruh jual? Halo pemirsa, senang sekali saya kembali bisa kembali menjumpai Anda dalam program Talk Sepekan edisi minggu kedua bulan Mei tahun 2022. Selain berinformasi di atas, tim redaksi juga sudah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya yang terjadi selama sepekan terakhir. Langsung saja kita ke berita pertama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik 5 pejabat gubernur di Jakarta. Salah satu yang dilantik adalah pejabat gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw. Berbagi penjelasan, penunjukan pejabat gubernur ini sudah sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara resmi melantik 5 penjabat sementara gubernur di kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Salah satu yang dilantik adalah penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw. Dalam pesannya usai melantik para penjabat tersebut, Mendagri Tito Karnavian menyatakan nama-nama yang dilantik tersebut telah melalui mekanisme sesuai perundang-undangan, termasuk menerima usulan dari kelompok masyarakat di daerah. Mendagri juga berpesan agar para penjabat segera melakukan konsolidasi baik dengan sesama pejabat di daerah maupun dengan warga masyarakat. Salah satu tugas utama yang harus diingat para kepala daerah menurut Tito Karnavian adalah menjaga stabilitas politik dan keamanan di daerah tetap kondusif. Empat bidang itu bisa dilaksanakan dengan konsultasi kepada Menteri Dalam Negeri. Dan saya akan memberikan sepenuhnya kerja Bapak sekalian sepanjang itu sesuai aturan undang dan kinerja yang baik. Selain Paulus Waterpauw, penjabat yang dilantik hari ini adalah dari Provinsi Banten, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Gorontalo. Usai dilantik sebagai pejabat gubernur, Paulus Waterpauw langsung mencanangkan sejumlah program, mulai dari menyelesaikan daya tahun baru hingga pengentasan persoalan kemiskinan ekstrim yang masih dirasakan sebagian masyarakat di Papua Barat. Berikut kami tampilkan sejumlah program yang akan segera dijalankan pejabat gubernur yang kami himpun dari sejumlah sumber. Sosok Anjay Purnawirawan Paulus Waterpauw sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Papua Barat. Pensiunan polisi bintang 3 ini merupakan putra asli asal Papua Barat. Sebelum menjabat sebagai salah satu deputi Kemendagri, Paulus Waterpauw pernah menjabat sebagai Kapolda Papua, Kapolda Papua Barat, dan Sumatera Utara. Bagaimana sosok Paulus Waterpauw? Berikut informasi lengkapnya. Kamis 12 Mei lalu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian resmi melantik 5 penjabat gubernur. Dari 5 penjabat tersebut, salah satunya adalah penjabat Gubernur Papua Barat, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Paulus Waterpauw. Paulus ditunjuk Mendagri untuk menggantikan posisi pasangan Domingus Mandacan dan Muhammad Lakotane yang tahun ini masa jabatannya selesai. Paulus Waterpauw bukanlah sosok asing di Papua Barat. Pensiunan Bayangkara ini adalah putra asli Fakfak yang lahir di Karas 59 tahun silam. Sebelum ditunjuk sebagai penjabat gubernur, mantan Kapolda Papua Barat, Papua, dan Sumatera Utara ini adalah Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan atau BNPP Kementerian Dalam Negeri. Karir anak pasangan Ferdinand Waterpauw dan Yakomina Atia Muna ini tergolong moncer. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 1987 tersebut pernah dipercaya menduduki sejumlah jabatan penting di Korps Bayangkara. Karena prestasinya itulah dia menjadi putra Papua pertama yang menyandang bintang 3 di kepolisian.
Dalam berbagai kesempatan, suami dari Roma Pasaribu tersebut menyatakan sangat berkeinginan membangun tanah Papua, terutama menggandeng para anak mudanya. Menarik menunggu kiprah pensiunan polisi dengan 3 anak ini selama setahun ke depan. Di tengah gelombang penolakan dari sebagian masyarakat di Manokwari, tentu banyak pekerjaan rumah yang juga harus segera diselesaikan. Selamat datang kembali dan mengabdi di tanah kelahiran kakak besar. Sementara itu, situasi di Manokwari di hari pelantikan pejabat Gubernur Papua Barat berjalan normal. Ratusan aparat bersama sejumlah kendaraan taktis disiagakan di sejumlah titik di dalam kota Manokwari. Suasana kota Manokwari pasca pelantikan penjabat Gubernur Papua Barat terlihat kondusif. Aparat kepolisian memperketat penjagaan di sejumlah titik di dalam kota di Manokwari. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya unjuk rasa saat pelantikan penjabat Gubernur Papua Barat yang berlangsung di Jakarta. Selain menambah personel, sejumlah kendaraan taktis penghalau massa juga disiagakan. Sementara di sejumlah lokasi yang sempat diblokade massa sehari sebelumnya telah dibongkar petugas. Menggunakan kendaraan taktis milik kepolisian, petugas membersihkan material yang dipakai memblokade jalan menuju kantor Gubernur Papua Barat. Sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan setelah jeda. Tetap menyaksikan Top Sepekan. Top Sepekan. Bupati Manokwari Hermus Indra baru-baru ini mengunjungi lokasi pasar Bosi yang terbakar. Ini dibongkar. Ini dibongkar. Ini dia bongkar. Kan besok ya. Apa pagi? Pagi. Ada yang ngatur. Saat melihat lokasi kebakaran, Bupati Hermus Indra langsung menegur sejumlah pedagang yang bangunan tempat jualannya dibuat tidak sesuai dengan lokasi yang ditentukan. Bupati memerintahkan para pedagang agar segera membongkar bangunan lapak mereka. Bupati bahkan tampak geram melihat pedagang membangun tempat jualan hingga di badan jalan. Mereka punya sudah lunas, semua kok senang sendiri, tidak boleh begitu. Ini kan bangun salah ini, tidak dikasih izin. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, masa jabatan para anggota Majelis Rakyat Papua atau MRP tahun ini akan selesai. Tahapan seleksi para anggota MRP Papua Barat rencananya akan dilaksanakan pada Juni mendatang. Saat ini, pemerintah provinsi masih menunggu peraturan terkait proses seleksi tersebut. Masa jabatan anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat akan berakhir pada November 2022. Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Badan Kesbangpol sebagai OPD teknis telah menyiapkan jadwal tahapan rekrutmen calon anggota MRP Provinsi Papua Barat. Selain itu, DPR Papua Barat juga telah mendorong perdasi kepada pemerintah pusat. Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat, Syusdi Daida menjelaskan, rekrutmen MRP Papua Barat berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Untuk perdasi, pihak DPR Papua Barat berharap pemerintah pusat segera mengeluarkan nomor registrasi agar proses tahapan dapat segera berjalan. Dengan MRP kita berharap berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Perdasinya sudah kita dorong ke pusat dan kita berharap segera diberikan nomor registrasi supaya mempercepat proses untuk bagaimana rekrutmen dan pemilihan yang baru. Kita berharap pemerintah segera memberikan nomor registrasi supaya
seleksi dan suksesi di tubuh MRP bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Papua Barat mengatakan, Biro Pemerintah Provinsi saat ini sedang melakukan komunikasi kepada pemerintah pusat untuk mendapat nomor registrasi untuk diundangkan dalam lembaran daerah. Diperkirakan Juni mendatang, proses pentahapan rekrutmen calon anggota MRP Provinsi Papua Barat untuk 5 tahun ke depan dapat berjalan. Nanti Biro Hukum Provinsi Papua Barat yang komunikasikan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan nomor registrasinya. Jika itu sudah turun, akan oleh Biro Hukum Provinsi Papua Barat akan diundangkan di lembaran daerah provinsi. Setelah jadi, akan diserahkan ke Kesbangpol, baru kita mulai pentahapan. Nah, pentahapan ini karena akhir masa jabatan anggota MRP ini berada di November, maka kita hitung 7 bulan ke belakang untuk mulai proses pentahapan. Jadi taruhlah sekitar bulan Juni atau Juli kita akan mulai pentahapan. Diharapkan hasil revisi perdasi tentang tata cara pemilihan calon anggota MRPB dapat segera diselesaikan dan nomor registrasi dikeluarkan. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memberikan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Barat. Predikat ini merupakan yang ke-8 kalinya diterima Papua Barat. Meski begitu, ada sejumlah catatan yang diberikan BPK terkait pengelolaan keuangan daerah yang harus diperbaiki pemerintah. Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI memberikan predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Barat tahun 2021. Penyampaian laporan hasil pemeriksaan tersebut dilaksanakan dalam rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat. Hasil pemeriksaan BPK RI langsung diserahkan anggota 6 BPK RI Pius Lustri Lanang kepada Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dan Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor. Pius Lustri Lanang dalam sambutannya menjelaskan realisasi pendapatan senilai 7,06 triliun atau 102,32% dari anggaran senilai 6,9 triliun. Realisasi belanja dan transfer senilai 7,77 triliun atau 98,81% dari anggaran 8,75%. Silpa senilai 1,11 triliun atau 39%. Total aset senilai 17,35 triliun atau meningkat 6,57% dibandingkan dengan aset tahun lalu senilai 16,28 triliun. Ekuitasi mencapai 17,35 triliun atau meningkat 8,98% dari ekuitasi tahun lalu senilai 15,61 triliun. Realisasi belanja dan transfer senilai 7,77 triliun atau 88,81%. Beberapa kekurangan yang harus kita benahi. Dengan demikian tentunya kita dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah Provinsi Papua Barat telah serius dalam melakukan perbaikan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan mendapat opini WTP yang ke-8 kali, pemerintah Provinsi Papua Barat diharapkan dapat menekan tingkat kemiskinan dan meningkatkan IPM yang tercermin dalam perolehan akses pembangunan di bidang pekerjaan, kesehatan, dan pendidikan. Pemirsa, pasangan gubernur dan wakil gubernur Papua Barat, Domingus Mandacan dan Muhammad Lakotani, resmi menyelesaikan tugasnya pada 12 Mei lalu. Selama 5 tahun kebelakang, banyak hal yang telah dilakukan keduanya. Namun harus diakui juga beberapa janji politik keduanya belum sempat direalisasikan. Bagaimana perjalanan kepemimpinan Domingus Mandacan dan Muhammad Lakotani di 5 tahun terakhir? Berikut ulasan dalam Fokus Talk sepekan.
Pasangan Domingus Mandacan dan Muhammad Lakotani resmi melepas jabatannya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat pada 12 Mei 2022. Menjabat sejak 2017, posisi pasangan ini kemudian digantikan oleh penjabat gubernur Komjen Purnawirawan Paulus Waterpau. Oleh sebagian kalangan, pasangan pemenang Pilkada 5 tahun lalu ini telah banyak memberi kemajuan bagi Papua Barat. Menggantikan gubernur sebelumnya, Abraham Octavianus Atururi, Domingus dan pasangannya langsung mencanangkan sejumlah program pembangunan. Pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan perbaikan infrastruktur menjadi program pokok yang diagendakan. Meski masih berada di urutan bawah, namun dalam 5 tahun kepemimpinan keduanya, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Papua Barat terus membaik. Pada tahun 2017, IPM Papua Barat ada di angka 62,99. Namun pada tahun 2021 naik menjadi 65,66 atau rata-rata 0,79% per tahunnya. Sayangnya di penghujung masa jabatan Doamu, pertumbuhan ekonomi Papua Barat di kuartal kedua tahun 2021 dan kuartal pertama tahun 2022 turun. Kondisi ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Salah satunya adalah industri pertambangan dan pengolahan yang mengalami kontraksi. Di bidang sosial keagamaan, pasangan ini bisa dibilang berhasil. Dalam beberapa tahun terakhir, Departemen Agama Republik Indonesia merilis tingkat toleransi di Papua Barat adalah yang terbaik. Hal tersebut merujuk pada hubungan sosial kemasyarakatan di Papua Barat yang berjalan harmonis. Membahas Papua Barat tentu tidak bisa terlepas dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. Salah satu keistimewaan undang-undang ini adalah diberikannya dana transfer langsung dari pusat setiap tahunnya. Dana yang diterima Papua dan Papua Barat ini terus naik setiap tahun. Dan tahun ini kedua provinsi akan kembali mendapatkan suntikan dana sebesar 8,5 triliun rupiah. Itu baru dari dana otonomi khusus. Pemerintah pusat juga terus menyuntikkan anggaran pembangunan dalam berbagai skema bantuan. Dengan gelimangan anggaran tersebut, sangat wajar jika masyarakat terus mempertanyakan kehadiran pemerintah, terutama dalam keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan dan kemajuan orang asli Papua. Salah satu prestasi terbesar kedua kepala daerah yang harus juga diingat adalah ditetapkannya Papua Barat sebagai provinsi konservasi. Hal tersebut tentu menjadi bagian dalam upaya menjaga kelestarian alam di Papua Barat. Tak ada gading yang tak retak. Ekspektasi tentulah boleh digantungkan kepada kedua kepala daerah yang telah purna tugas tersebut. Namun harus diingat, jika dalam proses kepemimpinan keduanya, berbagai persoalan multidimensi juga harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Semoga apa yang telah dirintis keduanya menjadi dasar untuk membangun Papua Barat menjadi semakin baik. Sebuah resort cantik di Kabupaten Kalimantan bisa menjadi alternatif dikunjungi saat menikmati liburan. Informasi selengkapnya akan kami sajikan setelah jeda. Tetaplah menyaksikan Top Sepekan. Pemirsa, keberadaan rumah Raja Tongkonan di Seribu Manokwari yang baru diresmikan beberapa waktu lalu kini menjadi lokasi yang kerap dikunjungi warga kota Manokwari. Seperti apa sensasi Manokwari Rasa Toraja? Berikut liputannya. Rumah adat Tongkonan di Soribo Manokwari kini menjadi salah satu objek wisata tersendiri bagi warga kota Manokwari. Bangunannya yang megah berdampingan dengan rumah adat kaki seribu berdiri di lahan seluas 1 hektar lebih dengan 7 bangunan lumbung yang tak kalah indahnya. Pesona rumah adat suku Toraja ini sangat viral di sosial media.
Bahkan bagi sebagian orang Toraja, saat memposting foto mereka, sanak saudara berpikir mereka berada di Toraja. Para pengunjung yang datang untuk sekedar berselfie ria dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Hampir setiap hari, lokasi tongkonan yang nantinya akan dijadikan sebagai salah satu objek wisata budaya di Manokwari ini ramai dikunjungi. Bagi Anda yang ingin merasakan sensasi Manokwari rasa Toraja, sekaligus melepas kerinduan Anda dengan kampung halaman, tongkonan Manokwari di Soribo bisa menjadi pilihannya. Pemirsa, informasi wisata tadi sekaligus menjadi penanda berakhirnya perjumpaan kita di edisi kali ini. Atas nama kru yang bertugas, saya dan Fugel mengucapkan terima kasih. Selamat menikmati akhir pekan Anda bersama keluarga. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Bersama kita bisa, bersama kita bangkit. Sampai jumpa.